Bab 22 Sang Dewa Kematian. Dipublikasikan oleh blog Normi. Chiosan memandang Hu Hujin dengan penuh kekaguman. Belum pernah dia mendengar orang memberi wejangan padanya seperti itu. Begitu dalam, begitu ringkas, tetapi sangat membekas. Angin bertiup mengembus sampai masuk ke dalam ruangan itu. Chiosan pun tak tahu lagi, apakah sejuk di dadanya ini adalah karena angina, ataukah karena kata-kata Hu Hujin. Itulah mengapa Hu Hujin menjadi begitu berhasil di dalam hidupnya. Menjadi wanita terkuat tidaklah butuh ilmu silat yang hebat. Justru karena ia tidak mengandalkan ilmu silat, maka Hu Hujin menjadi seperti itu. Seluruh perempuan di muka bumi ini seharusnya paham bahwa mereka tercipta sebagai makhluk terkuat. Sudah terlalu banyak kisah yang menceritakan betapa wanita mampu menundukkan laki-laki terhebat sekalipun. Chiosan, sapaan lembut Hu Hujin membuyarkan lamunannya. Apakah kau tahu apa-apa saja yang telah terjadi di dunia ini sejak engkau kabur dari Butonghai dahulu? Sampai saat ini, tanya Hu Hujin. Saya hanya mendengar beberapa kabar dari cerita-cerita orang bulim, kaum persilatan, yang mampir ke Lai-Lai. Tapi semua belum begitu jelas, karena mungkin hanya berupa kabar burung, jawab Chiosan. Ceritakan kepadaku. Beberapa tahun belakangan ini sering terjadi pembunuhan misterius. Pelakunya adalah beberapa orang bertopeng yang memiliki ilmu silat sangat tinggi. Mereka membunuh dengan sangat kejam, dan banyak korban mereka yang merupakan terkemuka seperti ketua partai persilatan, pejabat negara, dan masih banyak lagi. Lanjut Chiosan, kelompok pembunuh ini sangat rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu dari mana mereka, asal-usul ilmu silat mereka, dan juga tujuan mereka. Saya sendiri berkesimpulan, pembunuhan keluarga besar saya, guru saya, dan juga peracunan Chiang Bunjin Butonghai juga ada hubungannya dengan kelompok pembunuh rahasia ini. Pada awalnya saya berpikir, mungkin pembunuhan ini ada hubungannya dengan kitab-kitab sakti yang banyak dibicarakan orang. Tetapi jika dilihat dari banyaknya korban yang bukan hanya berasal dari kaum bulim, saya mengambil kesimpulan bahwa tujuan kelompok pembunuhan ini bukan hanya sekedar mengesai ilmu-ilmu silat tertinggi, melainkan juga mungkin hal yang lebih besar daripada itu. Seperti, tanya Hu Hujin, mungkin mereka bertujuan untuk mengacaukan dunia Kamou, dan malah berusaha untuk menguasainya. Kesimpulan yang bagus, sahut Hu Hujin. Tetapi karena belum ada perkembangan dan kabar yang jelas, maka kau jangan terlebih dahulu mengambil kesimpulan apapun. Karena kesimpulan yang terlalu cepat diambil akan menjauhkanmu daripada kebenaran yang sebenarnya. Saya mengerti Hujin, terima kasih. Selain kabar ini, apalagi kabar yang kau dengar? Tanya Hu Hujin lagi. Saya mendengar kabar bahwa Butonghai masih tetap mencari saya. Bahkan orang-orang bulim masih terus mencari keberadaan saya. Apalagi sejak kemunculan saya di Lai-Lai tempo hari. Saya juga sudah tahu bahwa Butonghai telah mengirimkan surat pengumuman ke berbagai kalangan yang memberitahukan bahwa saya sudah dipecat dari Butonghai. Dan segala tingkah laku dan perbuatan saya tidak ada hubungannya lagi dengan Butonghai. Apakah kau sedih, Chiosan? Sangat sedih Hujin. Tapi saya bisa mengerti keadaannya. Memang sudah seharusnya. Hu Hujin mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, malam sudah larut dan aku pun butuh beristirahat. Kau pulanglah, dan lakukanlah hal yang harus kau lakukan. Aku sangat berterima kasih atas apa yang kau lakukan hari ini. Ingat-ingatlah dengan kata-kataku tadi. Jadilah manusia terbaik, Chiosan. Terima kasih Hujin. Apa yang sudah Hujin berikan kepada juga sangat tak ternilai. Segala perkataan, juga hadiah dari Hujin, amatlah sangat berharga bagi saya. Terima kasih Hujin sudah meluangkan waktu. Terima kasih banyak Hujin. Sambil berkata begitu, Chiosan memberi salam hormat. Ia lalu pulang. Ia pulang dengan hati yang lapang, karena beban di hatinya sedikit lebih ringan. Karena perkataan Hu Hujin yang sangat membekas di hatinya. Chiosan kini berjalan dengan tenang. Rembulan bersinar dengan terang. Jalanan kota walaupun sudah mulai sepi,
masih terasa hiruk pikuknya. Chiosan saat ini bukanlah Chiosan beberapa jam yang lalu. Sepertinya ia telah menemukan semangat tambahan bagi perjalanan hidupnya yang masih panjang. Perjalanan hidup manusia, adakah makhluk apapun di dunia ini yang bisa mengerti? Langkahnya lebih ringan, hatinya lebih mantap, pandangan matanya lebih bersinar, rembulan. Jika dibandingkan dengan sinar mata Chiosan saat ini, seharusnya merasa malu menjadi rembulan. Dan karena matanya ini jugalah, Chiosan segera sadar. Ada sesuatu yang sedang terjadi. Memang telinganya dari tadi sudah paham bahwa ada suatu keramaian di depan sana. Ia masih belum tahu keramaian apa. Ternyata banyak orang sedang menonton pertunjukan. Di malam seperti ini, memangnya ada pertunjukan? Jika ada, itu pasti hanya satu. Pertunjukan, manusia membinasakan manusia. Dan ia benar, sedang ada pertarungan di depan sana. Namun ini pertarungan yang aneh. Banyak mayat bergelimpangan, dan hanya satu orang yang berdiri tegak. Yang membuat aneh adalah mayat-mayat yang bergelimpangan itu, tak satu pun dari mayat itu yang mengeluarkan darah. Yang mati sudah pasti kalah, yang menang sudah pasti yang masih hidup. Dan yang masih hidup ini berdiri dengan tenang. Ia tegak bagai karang. Orang-orang yang menontonnya pun sepertinya ikut tersihir dengan ketenangannya. Tak ada seorang pun yang mengeluarkan suara saat ini. Dia berdiri gagah. Bajunya putih. Di malam yang gelap seperti ini, bajunya seperti memantulkan cahaya rembulan. Rambutnya merah menguning, wajahnya sangat tampan. Saking tampannya sampai-sampai orang-orang mengira ia bukan manusia. Matanya berwarna biru. Walaupun terkesan asing, garis-garis wajah orang Han, orang China asli, masih terlihat jelas dalam raut mukanya yang tampan. Jika ada orang setampan ini, kalau bukan manusia yang sangat baik, pastilah manusia yang sangat jahat. Ia tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di sana, tidak mengeluarkan suara apapun, tidak berkata apapun, bahkan raut wajahnya pun tidak mengatakan apa-apa. Kosong, seperti padang pasir di tengah sunyinya malam, sepi dan dingin. Chiosan seumur hidupnya baru pertama kali melihat pemandangan seperti ini. Ia tertarik sekali, sekali pandang ia tahu. Semua mayat ini mati karena sebuah tusukan pedang di dahi mereka. Tapi tidak ada darah setetes pun yang mengalir dari luka itu. Sebuah tusukan pedang, tidak ada darah, dan nyawa pun melayang. Penulis yang paling pandai pun mungkin tidak bisa menggambarkan betapa hebatnya ilmu pedang ini. Chiosan akhirnya memberanikan diri untuk bersuara. Tai Hiap, pendekar besar, yang terhormat, apakah salah belasan orang ini sampai mereka harus mati? Sambil bicara ia memberi hormat ala kaum bulim. Orang tampan berbaju putih itu menoleh ke asal suara. Ia memandangi Chiosan, tatapan mata biasa, tidak ada yang bisa membaca arti pandangan itu. Memandangi wajah orang itu, seperti memandang lukisan kosong berupa kertas putih. Lama baru ia menjawab. 5 orang yang di sebelah sana adalah Tionggoan Enjiokwai, 5 orang aneh Tionggoan. Mereka pantas mati karena banyak memperkosa perempuan. Chiosan terhenyak. Bukankah mereka itu yang dulu membunuh Kim Koat, ular emas, sahabatnya? Si baju putih melanjutkan lagi. Yang di dekat kakimu adalah si Koulem, yang berjulukan beruang dari barat. Pantas mati karena membunuh pejabat Loangan. Si Koulem, Chiosan tidak pernah dengar. Tapi siapa yang tidak kenal Loangan? Pejabat negara yang dikenal sangat jujur dalam pekerjaannya. 6 orang yang mati di sebelah sana adalah 6 bersaudara berbau darah. Siapapun tahu mereka pantas mati. Memang Chiosan tahu 6 bersaudara berbau darah sudah sangat dikenal perbuatan sesatnya. Dan 3 sisanya adalah 3 orang mantan anggota perguruan Kunlun Pai yang kedapatan merencanakan pembunuhan ketua mereka sendiri. Si baju putih selesai bicara. Ia tetap menatap Chiosan, tetap tanpa apapun dalam raut wajahnya. Tidak ada kebanggaan bahwa ia baru saja membunuh orang-orang berilmu tinggi yang namanya lumayan ditakuti dalam kalangan bulim.
membunuh belasan orang-orang hebat ini dengan sebuah tusukan pedang. Bahkan cerita kuda masuk lubang jarum pun rasa-rasanya jauh lebih masuk akal ketimbang mempercayai ada orang sehebat itu ilmu pedangnya. Kau tidak terima? Ia bertanya, masih dengan pandangan yang sama. Chiosan tersenyum, lalu berkata, semua orang tahu mereka memang pantas dihukum. Taiyap beruntung sekali menemukan mereka semua sekaligus di sini. Tapi memang untuk mencari bajingan-bajingan seperti mereka, rumah bordil macam Teng-Teng ini adalah tempat yang cocok. Ada sedikit perubahan di wajah si baju putih. Matanya bersinar sekilas, dan bibirnya sedikit tersenyum. Hanya sedikit, senyum itu pun hilang secepat datangnya. Tapi Chiosan bisa melihat itu dengan jelas. Wajah si baju putih sudah kembali seperti sedia kala saat dia berkata, pikiran Tuan cukup cerdas. Memang tidak salah dugaan Tuan. Aku mengejar si Kowlem sampai ke rumah bordil ini. Tak tahunya secara tidak sengaja bertemu dengan bajingan lain. Perkenalkan nama Caye. Saya, Chiosan. Bolehkah Caye mengetahui nama Taiyap yang terhormat? Tanya Chiosan sopan sambil memberi hormat. Aku tidak suka bersahabat dengan manusia. Jawaban itu datang dengan dingin dan menusuk. Ia berbalik dan berjalan dengan tenang. Chiosan tetap tersenyum, lalu berkata, Caye mengerti. Memang pedang jauh lebih berharga untuk dijadikan sahabat. Tidak mengenal nama pun tak mengapa. Toh manusia dikenal karena perbuatannya. Terima kasih untuk kehormatan ini. Caye sungguh kagum. Si baju putih tetap melangkah pergi. Sekali meloncat ia sudah berada di atas rumah Teng-Teng. Chiosan dan para hadirin yang berada di sana hanya menatap punggungnya saja. Seumur hidupnya, baru pertama kali ini ia bertemu orang sehebat ini. Bahkan sikapnya saja sudah setajam pedang. Bagaimana pula dengan permainan pedangnya? Chiosan bergidik. Alangkah sialnya orang-orang yang dimusuhi oleh si baju putih ini.